Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umia Wawlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan sistem manajemen basis data. Selanjutnya, sistem manajemen basis data atau SMBD adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. Contoh SMBD adalah akuntansi, sumber daya manusia, dan sistem pendukung pelanggan. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga dirancang untuk dapat melakukan manipulasi data secara lebih mudah. Sebelum adanya DBMS, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi. Manfaat penyimpanan DBMS dibanding dengan penyimpanan dalam bentuk flat file atau snapshot. Pertama, performa. Penyimpanan dalam bentuk DBMS cukup besar, sangat jauh berbeda dengan performa data yang disimpan dalam bentuk flat file. Yang kedua, integritas. Data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Masalah redundansi sering terjadi dalam flat file. Redundansi adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang ketiga, independensi. Pembuatan antarmuka ke dalam data akan lebih mudah dengan penggunaan DBMS. Yang keempat, sentralisasi. Data yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Yang terakhir, keamanan. Sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengamanan pada file sistem operasi karena memberikan keluasan dalam pemberian hak. Computer security atau keamanan komputer atau sering disebut cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang. Computer security mempunyai hal penting, yang pertama ancaman dan yang kedua kelemahan sistem. Pendekatan yang umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan komputer antara lain adalah dengan membatasi akses fisik terhadap komputer, menerapkan mekanisme pada perangkat keras dan sistem operasi untuk keamanan komputer, serta membuat strategi pemrograman untuk menghasilkan program komputer yang dapat diandalkan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan. Yang pertama, availability atau ketersediaan data. Data harus bersifat available atau tersedia. Data dalam sebuah server harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, integrity. Data yang ada dalam sistem informasi hanya bisa diubah oleh orang yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut. Masalah integritas terjadi apabila data tersebut berubah tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Yang ketiga, akses kontrol, yaitu akses data atau sistem jaringan hanya diberikan kepada orang tertentu. Akses hanya diberikan terbatas kepada beberapa orang dengan role dan departemen tertentu dalam suatu organisasi atau institusi. Orang yang tidak diberi akses tidak dapat melihatnya, apalagi pihak eksternal organisasi. Yang keempat, authentication, yaitu digunakan untuk membuktikan validitas pengguna yang ingin mengakses data atau sistem komputer. Autentikasi hanya dijalankan menggunakan username dan password. Seiring berjalannya waktu, autentikasi berkembang menjadi lebih rumit, mulai dari token, PIN, kode OTP, biometrik, bahkan multifactor authentication.
Yang terakhir, confidentiality. Data, pesan, atau sistem perangkat hanya boleh diakses orang yang berhak. Informasi yang ada di dalam sistem tersebut bersifat rahasia. Sistem ini banyak diterapkan dalam dunia perbankan dan finansial. Tujuan keamanan komputer dalam Geschichte. Yang pertama, perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan SIFO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Yang ketiga, integritas. Semua subsistem SIFO harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Selanjutnya, ethics atau etika adalah prinsip-prinsip benar dan salah yang digunakan individu untuk membuat pilihan yang memandu perilaku mereka. Ethics Framework mempunyai 4 pendekatan. Yang pertama yaitu kegunaan, adalah memaksimalkan kegunaan dengan tindakan yang etis atau patut dalam penggunaan IT. Yang kedua, hak adalah menghormati hak orang lain dan tidak mengganggu atau merampas hak orang lain dalam IT. 3, keadilan adalah semua orang yang dianggap sama dalam menggunakan IT dan tidak memandang ras, golongan, ataupun suku orang dalam menggunakan IT. Yang keempat, kebiasaan baik yang umum adalah kebiasaan, hormati, dan kasih sayang yang ada di masyarakat menjadi tindakan yang masyarakat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menentukan ethic framework. Yang pertama, kenali masalah etika yang ada. 2, mendapatkan fakta. 3, melakukan evaluasi sebagai tindakan alternatif. 4, membuat keputusan yang diuji. 5, bertindak dan merenungkan hasil keputusan yang diambil. Selanjutnya, kode ethics atau kode etik adalah aturan-aturan tertulis yang sengaja dibentuk untuk menghindari terjadinya ketidakadilan atau tindakan yang tidak pantas, dan juga aturan tersebut harus dipatuhi semua orang tanpa memandang jabatan, suku, ras, agama, golongan. Kode etik terbentuk berdasarkan yang pertama, tanggung jawab adalah menerima konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang diperbuat baik melanggar kode etik maupun tidak melanggar kode etik yang tertulis. Yang kedua, akuntabilitas adalah mengacu pada siapa yang bertanggung jawab dalam tindakan yang diperbuat. Yang ketiga, kewajiban adalah memberikan hak untuk memilih dalam segala hal yang terjadi. Selanjutnya, 4 kategori umum masalah etis terkait TI. Yang pertama, privacy issues adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi tentang individu. Yang kedua, accuracy issues adalah melibatkan keaslian, kesetiaan, dan kebenaran informasi yang dikumpulkan dan diproses. Yang ketiga, property issues adalah melibatkan kepemilikan dan nilai informasi. Dan yang terakhir, accessibility issues adalah berkisar seputar siapa yang harus memiliki akses terhadap informasi dan apakah biaya harus dibayar untuk akses ini. Selanjutnya, privasi dan information privacy. Privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi. Information privacy adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang Anda dapat dikumpulkan dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Selanjutnya, aturan privasi yang berlaku di negara-negara. Yang pertama, hak privasi tidak mutlak sehingga privasi seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, hak masyarakat untuk mengetahui menggantikan hak privasi individu. Privasi terjadi yang pertama mata-mata elektronik, yang kedua database informasi pribadi, yang ketiga informasi di internet, 4 kode dan kebijakan, terakhir aspek privasi internasional. Dan yang terakhir, privasi terjadi diantaranya yang pertama, berkas digital adalah data yang dikumpulkan tentang Anda di dalam kehidupan sehari-hari seperti ATM, CCTV, panggilan telepon, dan layanan internet. Yang kedua, profiling adalah proses pembentukan berkas digital. Dan yang terakhir, data aggregators adalah perusahaan yang mengumpulkan data publik seperti catatan real estate dan nomor telepon yang diterbitkan. Di samping informasi non-publik seperti nomor jaminan sosial, data keuangan, dan polisi, catatan kriminal, dan kendaraan bermotor. Sekian penjelasan saya tentang sistem manajemen basis data. Sekian dan terima kasih.